Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Wafar Ramadhan Zahid, NPM 2255061011. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai studi independen atau MSIP yang saya ikuti, yaitu Bangkit Academy dari PAF Cloud Computing, di mana saya akan menjelaskan relevansi dari MSIP tersebut dengan mata kuliah yang saya ambil. Untuk dosennya yaitu Pak Gigi Purdanama, yaitu mata kuliah keamanan sistem informasi, praktikum jaringan komputer, ada Internet of Things, tata kelola teknologi informasi, jaringan komputer lanjut satu, dan virtualisasi dan cloud computing. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai keamanan sistem informasi. Jadi, keamanan sistem informasi ini terdapat AIM, di mana AIM ini digunakan untuk mengelola siapa saja yang dapat mengakses sebuah sumber daya tertentu. Jadi, namanya kepanjangan IAM adalah Identity dan Access Management. Jadi, identity ini ada banyak owner, editor, atau bisa secara spesifik seperti storage admin atau cloud data store user seperti ini. Dia, dia ini memiliki sebuah hierarki di mana setiap hierarki tersebut memiliki akses tertentu. Yang paling atas itu terdapat organization, seperti contoh seperti ini. Organization ini adalah sebuah company yang bisa mengakses semua yang berada di bawahnya. Jadi setiap folder atau setiap project yang ada di sini, dia dapat mengakses semuanya secara dan monitoring semua yang ada yang dilakukan oleh organisasi dia. Kemudian ada folder ini terdapat isi-isi yang project yang sedang dia jalankan, seperti apa departemen ini atau departemen ini. Dia dapat memonitoring dan mengkontrol semua yang ada di sini. Kemudian ada project, dan project ini dia itu sebuah project yang dari departemen ini yang telah dibuatnya. Kemudian terakhir adalah resource-nya. Resource-nya itu bisa dibilang seperti ada instance, seperti Covid Engine, Kubernetes. Kubernetes ini seperti Docker atau container. Dan kemudian ada Cloud Run. Cloud Run ini seperti serverless app. Kemudian ada Cloud SQL-nya, Cloud Storage, dan lain-lain. Kemudian eh, ada lagi, yaitu eh, bisa juga kita misalkan untuk aplikasinya, yaitu ketika menggunakan sebuah Firestore, atau mungkin kita bisa misalkan menggunakan hashing untuk sebuah password, yaitu menggunakan JWT atau JSON Web Token, di mana setiap dia mengakses dengan login yang telah dia buat, password tersebut akan di-hash dan tidak ada yang dan akan susah untuk diambil password dari data tersebut karena yang disimpan dalam storage-nya akan berubah. Kemudian eh, ada juga yang menggunakan Firestore itu. Firestore itu dia bisa menggunakan loginnya, eh, menggunakan login seperti email, Facebook, dan yang lain-lain yang telah bekerja sama dengan Google Cloud. Kemudian ada lagi selain itu, yaitu ada praktikum jaringan komputer dan jaringan komputer lanjut satu. Dari jaringan komputer ini terdapat VPC. Jadi VPC ini hmm, kita bisa misalkan sebuah virtual private cloud di mana dia bisa mengkonek sebuah instance atau semua project yang sedang dijalankan, seperti Google Storage Service, Firestore Access, dan lain-lain, dan instansi-instansi seperti Docker dan container, kemudian instansi serverless juga, itu juga termasuk container. Itu bisa mengakses tanpa kita bisa mengakses sebagai developer untuk membuka sebuah resource tersebut tanpa menggunakannya adanya external IP, sehingga untuk tahap project production atau prototype, kita bisa membukanya tanpa adanya campur tangan dari internet luar dari organisasi tersebut, sehingga untuk kita mencobanya akan lebih aman dan lebih aman ya. Kemudian ada juga untuk load balancer, dan load balancer ini digunakan untuk membagi ketika sistem kita sudah selesai,
dan ingin di launch, setiap user pasti akan membukanya seperti web service atau mungkin website atau aplikasi akan membukanya. Dia akan membagi semua traffic yang dari user tersebut sehingga sistem kita tidak overload atau uh, tidak berat sebelah sehingga dia tidak down ya. Ya, dengan begitu dianya bisa dengan stabil akan menjaga traffic yang ada dari luar. Itu bisa saja digunakan untuk seperti load balancing, untuk DDoS protection dan lain-lain. Kemudian ada tata kelola teknologi informasi dari kelompok Capstone saya atau tugas akhir saya ini, di mana kami memiliki proyek ini yaitu SafeHood, dan dari proyek ini kami membuat di mana eh, proyek ini akan mendonor atau makanan sisa yang masih worth worth untuk dimakan, itu dengan menurunkan waste-nya ya, dan menurunkan kelebihan sampah makanan yang ada di luar situ tersebut, khususnya di Lampung. Jadi dengan begitu kami memiliki rencana untuk seperti tata teknologi dan informasi, kita bisa melihat seperti proses pendanaan, di mana cara penggunaannya, bagaimana cara kita menggunakan minimum dana seminimum mungkin, dan bagaimana caranya di Google Cloud ini kita bisa menggunakan adanya Google Cloud Calculator, di mana ini digunakan untuk menghitung pricing yang akan kita gunakan, seperti resource apa saja yang akan digunakan, dan melihat berapa total yang ingin kita gunakan dari budget kita. Misalkan kita memiliki $100 dari satu instansi tersebut, maka kita bisa membuat ini untuk per satu bulannya, di mana dia bisa menggunakan Ubuntu, dan Ubuntu tersebut memiliki 2 CPU dan RAM 1,5 GB. Dengan totalnya biasanya untuk cobaan kita pakai 100 GB, dan lokal SSD-nya tidak menggunakan. Dan kita menggunakan di region, kita bisa melihat lebih sedikit ya. Mungkin kita bisa menggunakan di Singapura. Ya, dengan begitu kita bisa menggunakan seminimum mungkin dana yang telah kita dapatkan tanpa adanya overload untuk per bulan tersebut, overpricing ya. Dan dia juga di sini memiliki adanya billing warning, di mana untuk di bulan tersebut memiliki maksimal yaitu 50%, atau ketika setelah 80% dari budget yang telah digunakan, dia akan memberikan peringatan kepada kita seperti menggunakan di email dan lain-lain, mengirim di emailnya. Dan mungkin kita bisa menggunakan alert tersebut untuk stop semua sistem untuk tidak melebihi budget yang telah digunakan yang kita miliki. Kemudian ada juga virtualisasi dan private cloud dan cloud computing. Jadi virtualisasi dan cloud computing ini ada banyak ya, kita bisa melihat di sini. Itu ada Compute Engine, di mana Compute Engine ini ada seperti infrastruktur as a code, di mana dia menyediakan sebuah infrastruktur yang dapat kita sewa, sehingga kita bisa menggunakannya sebagai service, seperti yang saya jelaskan terlebih dahulu tadi. Seperti ini caranya. Nah, begitu juga ada juga caranya menggunakan Kubernetes Engine atau namanya container. Kubernetes ini kan dia sebagai manajer atau sebuah
pengelola untuk sebuah konten, untuk banyaknya kontainer, sehingga kita dapat memudahkan mengalokasikan sumber daya yang akan kita gunakan di Kubernetes sendiri ini. Atau mungkin kita bisa menggunakannya seperti Cloud Run. Cloud Run ini digunakan untuk sebuah sistem serverless di mana dia bisa menjalankan service kita atau dia bisa menjalankan job seperti data analisis untuk program AI kita, gitu ya. Itu juga ada juga dalam Kubernetes Engine ini, itu ada banyak, yaitu ada cluster. Cluster itu di mana seperti instance kita, seperti instance Compute Engine, cuman dia ukurannya lebih kecil dan itu dia akan berada di dalam sebuah kontainer. Dan kontainer itulah yang akan diatur oleh Kubernetes Engine kita, ya, Kubernetes Engine ini. Kemudian yang terakhir adalah, oh sudah itu saja. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.